Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala judihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala ma sa'idatikum bil huduri fi hadzal fasl. Sa'ufassir alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Sekarang nastami' nahwa al-mujadalah. Mari kita sama mendengarkan suatu dialog, suatu perdebatan, suatu tantangan yang hebat, yakni masalah-masalah kuno dahulu, masalah yang sunat-sunat, misalnya masalah sholat jenazah, masa sholat di kuburan, masalah membaca ayat Al-Quran di kuburan, mendoakan untuk mayat, dan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Masalah 3 hari, menuju hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, ini masih dipermasalahkan. Padahal orang sudah sampai ke bulan, sampai ke Mars, menemukan bumi lain selain dari bumi kita. Kita justru berkutat kepada hal-hal yang berkaitan dengan hal yang kecil-kecil, sehingga kita tersandera untuk memikirkan hal yang besar-besar. Masya Allah, kenapa yang kecil-kecil ini terlalu dibesar-besarkan? Masya Allah. Nah, karena itu kita dengarkan sedikit, ada tantangan dialog tentang masalah yang berkaitan dengan pahala dari membaca doa, pahala tahlil, pahala tahmid, dan banyak hal-hal yang berkaitan yang demikian. Nah, kita caplok kita dengarkan dialog sedikit, percikan-percikan hal-hal yang kecil-kecil itu yang sekarang ini justru dibesar-besarkan orang. Masya Allah, nih mari kita dengar nih dari Ustadz Afandi Channel. Nah, kita dengarkan. Aduh, Pak. Masya Allah. Kalau memang Anda ingin membahasnya, madhab Syafi'i apa sih yang dimaksud dengan madhab Syafi'i? Apakah semua perkataan Imam Syafi'i itu semuanya kemudian itulah madhab Syafi'i atau bagaimana? Masya Allah. Anda harus bahas mana apa yang disebut dengan takhrijul usul alal furu' atau takhrijul furu' alal usul, itu juga Anda bahas. Jadi bagaimana hukum ini tercetus dalam mazhab Syafi'i, itu juga Anda bahas, Pak. Ya. Saya tertarik dengan Anda menyatakan bahwa Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um itu ternyata melarangnya, yakni perbuatan 7 hari, tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Ini yang dilarang katanya oleh Anda di dalam kitab Al-Um. Ayo kita buktikan, Pak. Saya menantang Anda, ya. Jangan jamaahnya yang Anda ajak untuk mendatangkan. Silakan, ayo kita. Nah, ini suatu tantangan untuk dialog. Hal masalah mendoa, tahlil 7 hari, 3 hari, dan 100 hari. Masya Allah. Nah, bagi orang-orang yang biasa di pondok, ini ditemukan di dalam kitab kuning banyak sekali sejak dahulu. Tapi bagi orang yang tidak mondok, bagi orang-orang yang dari Saudi, yang mendapatkan doktrin Wahabi, punya pandangan lain yang bervariasi. Saya tidak menganggap ada yang sesat di sini. Apakah yang mengikut Imam Syafi'i, ada yang menuduh melenceng, ada yang mengatakan justru yang dari Wahabi itu yang melenceng, sehingga terjadi dialog antara keduanya. Masya Allah. Jadi bagi saya sepintas lalu ini sebagai wawasan betapa kita memperhatikan yang kecil-kecil, tapi jangan melupakan hal yang besar-besar. Ini kita bicara tentang hari akhirat, jangan lupa tentang hidup di dunia. Hidup di duniawi, menguasai pertambangan, menguasai jalan tol, menguasai perekonomian seperti yang dikuasai oleh Indomaret dan Alfamart. Nah, masih banyak yang bisa kita bicarakan.
Nah, tetapi dalam waktu yang singkat ini kita bicara yang kecil-kecil ini dahulu, kita selesaikan supaya kita bisa bertambah wawasan, tidak sempit, tidak saling menyalahkan, tidak saling membid'ahkan, tidak saling mengkafirkan. Nah, karena itu ikut apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, hendaklah kamu banyak berjalan dan berpindah tempat, ilmumu akan bertambah, temanmu pun akan bertambah. Ingatlah air yang hanya tinggal saja di dalam kolam kecil, tidak mengalir, dia akan diberaki oleh katak dan akan disemprot oleh nyamuk atau dibuat sarang oleh nyamuk. Tapi kalau air itu mengalir senantiasa berpindah, dia akan jernih sejernih-jernihnya. Nah, jadi marilah kita seperti air yang mengalir. Jangan seperti air yang menumpuk dalam suatu kolam yang kecil yang tak pernah mengalir, yang banyak diberaki oleh katak dan nyamuk. Masya Allah. Kita sama-sama buka kitab Yeah. Saya dengan Pak Dilip Saibu aja, nggak usah pakai jamaah-jamaahnya itu. Saya cukup dengan Anda Pak Dilip Saibu atau Pak Abu Aslam ya. Kita sama-sama buka kitab kitabnya Imam Syafi'i, kita baca bersama. Mana yang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i itu ternyata melarang tahlilan 40 hari 70. Kalau jamaah Anda yang suruh Anda datangkan mana pendapat Imam Syafi'i yang seperti itu, ya Anda mungkin tahu Pak. Apalagi Anda berbohong misalnya bahwa Imam Syafi'i ternyata melarang, ya Anda mungkin tahu, baca aja Anda bisa. Suruh mendatangkan paling bisanya ya lihat di Mbah Google. Hanya Iya. Jadi membaca kitab kuning itu memang memerlukan ilmu alat, nahwu, saraf, dan ilmu balaghah. Banyak orang terjebak dengan ayat-ayat mutasyabihat, tidak mengerti tentang ijaz, dan tidak mengerti tentang majaz, maksudnya tentang majaz, tentang qiyas. Di sini banyak kena nanti pada masalah akidah. Kalau nahwu saraf ini banyak nanti orang tersangkut pada masalah-masalah fikih. Nah, karena masalah fikih banyak sekali yang menentukan dari kalimat-kalimat yang mana umpamanya ungkapan bahwa al-aslu fin nahi lit tahrim. Asal dari seluruh larangan itu adalah haram. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari seluruh perintah itu adalah wajib, kecuali ada dalil-dalil yang lain menyatakan bahwa dia itu sunat. Masya Allah. Nah, yang berkaitan dengan 7 hari, 3 hari, 100 hari, ini adalah merupakan kebiasaan imam-imam terdahulu. Jadi bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi imam-imam terdahulu membiasakan supaya orang ini dekat kepada Allah. Jangan orang sudah meninggal, wafat, tidak ingat lagi kepada orang tuanya, lalu dia melupakan begitu saja, tidak membaca ayat Al-Quran. Diharapkan dengan ada orang meninggal dunia itu, familinya, keluarganya semakin akrab dengan Al-Quran, masih makin akrab dengan zikir. Nah, apalagi di zaman dulu ada jin, ada setan yang mengganggu karena mereka masih dalam keadaan di pinggir hutan atau daerah-daerah yang angker disebut orang dahulu. Nah, kalau kita bacakan Yasin, kita bacakan ayat kursi, bacakan Al-Fatihah, apalagi surat An-Nas, itu jin-jin itu akan menyingkir, tidak akan menggoda kita. Masya Allah. Nah, tantangan kita bagaimana membaca kitab kuning, terutama kitab Imam Syafi'i, kata Ustadz Afandi Channel. Nah, kita dengar bagaimana pendapatnya itu. Masya Allah. Nah, Pak Ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Quranul Karim. ya sama enggak Mbah Google. Maka apa yang dijawab oleh Mbah Google tergantung orang yang menulisnya. Yeah. Kalau jamaah-jamaah Anda, ustadz-ustadz Anda yang menulisnya mungkin iya seperti itu. Yeah. Dan diaminkan oleh Anda. Ayo gini Pak, kita kan sama Jawa Timur ya. Kita sama-sama orang Jawa Timur. Kita bertemu di mana? Di tengah-tengah yuk. Nah, kita mengetahui bahwa Jawa Timur itu adalah pabriknya dari santri-santri yang hebat dan ribuan pesantren di sana. Baik itu Jawa Timurnya di Surabaya maupun di Madura
Madura sangat kental sekali. Jadi pernah satu kejadian, orang di Madura ditanya orang, yang Islam itu berapa persen di Madura? Islam itu 99% katanya. 95% yang Islam. 95%. Jadi yang 5% sekali, yang 5% itu apa agamanya? Yang 5% itu diulangnya lagi. Kalau Islam itu 95% di Madura, yang 5% itu apa? Yang 5% itu katanya adalah orang Khawarij. Orang Khawarij itu yang menjasmanikan Allah itu, menjasmanikan Tuhan. Nah, kita dengarkan bagaimana. Kapan Anda siapnya? Kita bongkar, kita bahas, benarkah memang seperti itu apa yang Anda ucapkan itu, Pak? Oke lah, anggap sekarang Imam Syafi'i itu menganggap melarang misalnya, seperti itu ya. Dan kalau memang seperti itu, saya akan hapus konten saya. Saya akan berhentilah untuk mengkanter orang-orang Wahabi jika Anda memang berhasil membuktikannya bahwa Imam Syafi'i itu memang ternyata melarangnya tahlilan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tahlilan itu hanya populer di Jawa. Kalau di Sumatera tidak ada istilah tahlilan, cuma tahlil saja, nggak pakai lan. Tapi dalam bahasa Jawa lebih cenderung kepada tahlilan, zikiran. Kalau di Sumatera tahlil, zikir, banyak istilah-istilah kecil-kecil yang berbeda. Nah, tapi ada satu yang harus dipesankan di dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ujung-ujungnya kembali kepada Nasruddin Albani. Ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya hanya kembali kepada Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Hendaknya semuanya itu menjadi bahan pelajaran kepada kita. Saya dulu 20 tahun yang lalu saya pernah mengajarkan nyanyian kepada anak-anak madrasah. Nyanyinya begini. Sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda guru bisakah menyatu? Syafi'i dan Salafi itu guru, sama-sama cerdas berbagimu, sama-sama cerdas berbagimu. Walaupun guru kita berbeda, mazhabmu pun yang lain pula, namun keindahan agama itu terletak pada akidah yang satu. Namun keindahan agama itu terletak pada akidah yang satu. Sepanjang perbedaan kecil-kecilan, kita bisa bergandeng tangan. Sepanjang kesalahan bisa dimaafkan. Perbedaan yang kecil-kecil di awal Ramadan menambah indahnya saat Lebaran.